Digitalisasi sistem penerimaan siswa baru yang seharusnya membantu justru menambah persoalan. SPMB juga masih menggunakan sistem sama dengan tahun sebelumnya, yakni kompetisi rebutan kursi tanpa perubahan substansi. Video antrian panjang calon murid dan orang tua mereka saat mengambil Personal Identification Number PIN (SPMB) di SMA Negeri 8 Surabaya Sabtu 7 Juni dan Senin 9 Juni 2025 menjadi viral di media sosial. Bagaimana tidak, mereka rela datang sejak pukul 4 subuh demi mendapatkan PIN pendaftaran tahun ajaran baru 2025-2026. Meski sistem pendaftaran sudah berbasis online, mereka tetap harus melakukan verifikasi data langsung di sekolah. Verifikasi offline tetap dibutuhkan untuk menjaga akurasi data sekaligus nilai siswa. Proses ini dikeluhkan karena dinilai merepotkan, apalagi jumlah sekolah yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran cuma 5. Meski terjadi antrian pengambilan PIN pendaftaran sistem penerimaan murid baru SMA SMK di Surabaya pada hari terakhir, Jumat siang 13 Juni 2025, justru sepi. Di SMA 8 Surabaya sudah tidak ada lagi antrean. Untuk mendapatkan PIN, wali murid harus melakukan validasi data dengan memasukkan transkrip nilai rapor di website SPMB, surat keterangan domisili, surat keterangan sehat, serta kartu keluarga. Kendala tadi sempat trouble di dispendusnya, kan mau scan ini kan mau kita KSK trouble, tapi saya langsung ke Siola tadi dibantu sama saudara langsung dibukain, jadi ya itu aja tadi. Kalau dari sistem sininya gimana? Masih proses juga. Masih proses juga. Menanggapi antrean pengambilan PIN pendaftaran yang sempat viral Senin 9 Juni 2025, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Surabaya mengaku dikarenakan tingginya animo orang tua siswa yang ingin anaknya diterima masuk di sekolah favorit. Iya, memang kemarin itu antrian banyak itu karena banyak beberapa sistemnya SMP itu nilai rapot antara data dan juga yang diupload tidak sama. Sehingga kita memberikan pelayanan perbaikan nilai yang bisa dilakukan oleh operator di SMA. Antrean viral ini mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyatakan antrean terjadi karena calon murid dan orang tua panik tidak kebagian PIN. Padahal waktu yang diberikan untuk pengambilan PIN dan validasi data cukup panjang, mulai 2 Juni hingga 13 Juni 2025. Validasi data berakhir di 14 Juni 2025. Kendala diklaim sudah teratasi dengan penambahan sekolah tempat lokasi pendaftaran dan kebijakan pengambilan PIN tidak harus dilakukan di sekolah tujuan, melainkan bisa dilakukan di sekolah lain di rayon terdekat. Nah, hari kedua ini mengalami penumpukan karena memang orang tua mengalami banyak calon orang tua murid ya itu takut kalau mereka tidak dapat kuota PIN. Takut tidak dapat kuota PIN. Nah, pada saat antrian diberikan nomor kepada mereka. Masing-masing sekolah itu dikasih kuota 150 antrian. Kenapa 150 antrian? Karena dihitung mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore itu sekitar 150 orang yang dilayani. Karena satu desk itu, satu tempat itu bisa 10 sampai 15 menit. Sebagai informasi, pendaftaran SPMB tahap 1 untuk jalur mutasi SMA SMK sebanyak 5%, afirmasi SMA 30%, afirmasi SMK 15%, dan prestasi lomba 5%. Pendaftaran dibuka 16 sampai 17 Juni 2025. Tahap kedua pendaftaran jalur prestasi nilai akademik SMA dijadwalkan 22 hingga 23 Juni 2025 dengan kuota 25%. Sementara itu, pendaftaran tahap ketiga untuk jalur domisili SMA 35% dan domisili SMK 10% dibuka 26 hingga 27 Juni 2025. Pendaftaran terakhir yaitu tahap 4 untuk jalur nilai prestasi akademik SMK digelar 2-3 Juli 2025 dengan kuota 65%. Perubahan sistem penerimaan murid baru sejatinya memudahkan siswa bisa belajar di sekolah yang mereka inginkan. Namun karena tidak diimbangi sumber daya yang mumpuni, perubahan sistem ini justru menyulitkan.
Antrian wali murid saat pengambilan PIN hingga jaringan internet ngadat menjadi beberapa contoh nyata ada persoalan di lapangan. Ini baru sebagian, belum lagi persoalan integrasi data kependudukan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dalam konteks data kependudukan dan Kementerian Dasar Menengah untuk data calon peserta didik. Mestinya dibantu dengan menyiapkan desk, baik itu di tingkat RT ya kan, atau di setiap sekolah. Disiapkan desk untuk bisa membantu masyarakat bisa mengakses pada sekolah-sekolah yang diharapkan. Dengan begitu, perubahan yang baik ini akan bisa diikuti dengan baik dan dijalani dengan baik oleh masyarakat kita. Perubahan sistem penerimaan murid baru SPMB dari sebelumnya PPDB masih menyisakan banyak pekerjaan rumah di sana-sini. Jika tidak segera diperbaiki, calon peserta didiklah yang menjadi korban. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Namun setidaknya hingga 2 dekade setelah undang-undang ini lahir, negara belum sepenuhnya mampu mewujudkannya dan jika tidak ingin disebut gagal. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.